Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibacakan oleh saya sendiri, Dinda Marsanda. Saya Nursya Fitri. Saya Nurudiyati Maharani. Saya Fejidia Marisa. Baik, untuk pembaca pertama adalah Nursya Fitri. Pajak Penghasilan Pasal 22. PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya objek pemungut dan bahkan tarifnya, ketentuan Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan PPh lainnya. 1. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian. 2. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. 4. Bendahara pengeluaran. 5. Kuasa pengguna anggaran. 6. Badan usaha milik negara. 7. Industri dan eksportir. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat jualan adalah 1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. 2. Agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. 5. Pedagang pengumpul. 6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 3 tahun 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. Baik, B. Tarif Pajak Penghasilan 22. Besar tarif pajak penghasilan 22 menurut Undang-Undang PPh dan diatur dalam PMK Nomor 34 PMK 010 Tahun 2017 yaitu 1. Tarif PPh 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor. Tarif pajak penghasilan 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian sebagai berikut. A. Tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1 PMK 34 tahun 2017. B. Importir yang menggunakan angka pengenal importir 2,5% dari nilai impor. C. Importir non API 7,5% dari nilai impor. D. Importir yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Contoh, PTX mengimpor barang senilai 1 juta dan memiliki API. PPh 22 sama dengan 2,5% dikali 1 juta sama dengan 25 juta. 2. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5 atas pembelian. Besar tarif ini dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final untuk pembelian barang ini dilakukan oleh A. Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan. B. Bendahara Pemerintah PPh 22 Bendaharawan. C. BUMN Badan Milik Usaha Daerah. Contoh, BUMN membeli barang senilai 5 juta, tidak termasuk PPN. PPh 22 1,5% 500 juta sama dengan 7.500.000. 3. Tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Tarif pajak penghasilan 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak atau KEP yang dihitung dari dasar pengenaan pajak DPP, PPN dan bersifat tidak final diantaranya. A. Kertas 0,1% dari DPP PPN. B. Semen 0,25% dari DPP PPN. C. Baja 0,3% dari DPP PPN. D. Otomotif 0,45% dari DPP PPN. E. Semua jenis obat 0,3% dari DPP PPN. DPP adalah harga jual, nilai ekspor atau impor.
penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar perhitungan besarnya pajak yang terutang. DPP ini merupakan nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24 ayat 2, dan PPN. Contoh, PTC menjual produk semen senilai 1 juta, PPh 22 sama dengan 0,25% dikali 1 juta sama dengan 2.500.000. 4. Tarif PPh 22 sebesar 0,45 atas penjualan kendaraan bermotor. Tarif ini dari DPP PPN berlaku atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat. Contoh, misalkan sebuah ATPM menjual kendaraan bermotor dengan harga 500 juta, belum termasuk PPN. PPh 22 sama dengan 0,45% dikali 500 juta sama dengan 2.250.000. 5. Tarif PPh pasal 22 barang mewah. Sesuai pasal 2 ayat 2 PMK 29/2019, ini besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah A. Tarif PPh 22 sebesar 1% atas penjualan barang mewah. Tarif pajak penghasilan 22 sebesar 1% dari harga jual tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atas barang ini untuk satu rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. 2. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual dan pengalihan lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Tarif PPh pasal 22 sebesar 5% atas penjualan barang mewah. Tarif ini dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang berlaku untuk 1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter. 2. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. 3. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. 4. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 harga jual dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Contoh, PTL menjual helikopter seharga 15 juta. PPh 22 sama dengan 5% dikali 15 juta sama dengan 750 juta. Mekanisme pemungutan PPh pasal 22. Mekanisme pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemungutan pajak, seperti bendahara pemerintah atau badan usaha yang melakukan pembelian. Pajak dipungut pada saat pembayaran dilakukan atau pada saat transaksi terjadi dan wajib dilaporkan serta disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mekanisme pemungutan PPh pasal 22 melalui pihak ketiga atau pemungutan pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mengurangi resiko kebocoran pajak, dan memastikan bahwa pajak dipungut secara konsisten pada setiap transaksi yang relevan. D. Pelaporan dan pembayaran PPh pasal 22. Pelaporan PPh pasal 22 dilakukan oleh pemungutan pajak melalui surat pemberitahuan masa PPh pasal 22 yang harus disampaikan setiap bulan. Laporan ini mencakup detail mengenai transaksi yang dipungut pajaknya, jumlah pajak yang dipungut, dan waktu penyetoran pajak ke kas negara. Menurut Tulanggo, dalam analisis perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 atas penjualan barang, pelaporan dan pembayaran PPh pasal 22 secara tepat waktu merupakan kewajiban hukum bagi pemungut pajak dan penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan serta memastikan bahwa negara menerima penerimaan pajak yang sesuai. Baik, kesimpulan dari PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasi objek, pemungut
pemungut dan bahkan tarifnya ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan PPh lainnya. Mekanisme pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak yang ditunjukkan sebagai pemungut pajak, seperti bendahara pemerintah atau badan usaha yang melakukan pembelian. Pada pajak dipungut pada saat pembayaran dilakukan atau pada saat transaksi terjadi, dan wajib dilaporkan serta disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada